i Gao također osjećam pozljedu lista noge. Tako da njihovo prisustvo na utakmici sa 取れてないところもあると思いますが、新慶音監督が、Remehkan timnas Indonesia, Cina optimis kalahkan skuad Garuda. Media Cina dengan percaya diri menyebut timnas Indonesia akan kembali jadi korban keganasan tim Dragon di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menganggap kemenangan sudah di tangan seolah Garuda hanya batu sandungan kecil. Tapi, benarkah begitu? Baru-baru ini, pelatih Ivankovic gencar mengkaji calon-calon lawan agar bisa bermain apik di laga tandang melawan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, laga itu merupakan laga wajib bagi Cina. Jika kalah dari Indonesia, maka Cina akan absen di babak playoff satu putaran lebih awal. Singkatnya, timnas Cina bisa langsung mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2030 dan Ivankovic akan diberhentikan. Oleh karena itu, timnas Cina mulai dari pelatih kepala Ivankovic hingga para pemain sangat mementingkan laga tandang melawan Indonesia. Sesuai jadwal, timnas Cina bakal dijamu timnas Indonesia pada pertandingan ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni 2025 mendatang. Bukan tanpa alasan, media Cina Sohu begitu optimis negaranya bisa mengalahkan timnas Indonesia. Sebab jelang laga ini, tim berjuluk Garuda tersebut tengah dilanda sejumlah masalah terkait kebugaran pemain dan sanksi akumulasi kartu kuning. Dua pilar penting yakni kiper Martin Pels dan gelandang Marcelino Ferdinand dipastikan absen lantaran terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara Kevin Dix masih menjalani proses pemulihan dari cedera. Menurut media tersebut, kondisi ini menjadi keuntungan bagi armada Branko Ivankovic untuk memetik poin penuh di kandang timnas Indonesia. Ya, partai tandang versus timnas Indonesia akan sangat krusial buat tim Dragons. Pertandingan itu layaknya laga hidup dan mati yang wajib dimenangkan Wulei dan kolega. Belum cukup meremehkan di lapangan, kini tudingan pun dilontarkan. Salah satu media Cina bahkan mengklaim timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia oleh FIFA. Lagi-lagi, media Cina kembali membuat heboh publik dengan memberikan kabar bahwa timnas Indonesia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena sudah 2 kali disanksi FIFA. Seperti diketahui sebelumnya, PSSI dan timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA imbas perilaku supporter pada laga melawan Bahrain. Selain denda 400 juta, kapasitas tempat duduk penonton di pertandingan kandang berikutnya harus dikurangi 15%. Nah, pertandingan terdekat adalah melawan Cina hingga akhirnya sanksi itu menjadi sorotan media asal negeri Tiongkok. Mereka meyakini hukuman itu menjadi kabar baik jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis 5 Juni 2025 mendatang. Tak hanya itu, media Cina 163.com juga mengklaim bahwa timnas Indonesia bisa saja dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu terjadi jika FIFA menjatuhkan sanksi untuk ketiga kalinya. Sontak, hal ini merupakan kabar baik bagi timnas Cina, pasalnya markas timnas Indonesia yakni SUGBK dapat menampung 77.000 orang. Dengan menutup 15% kursi akan mengurangi jumlah orang lebih dari 10.000. Timnas Indonesia sendiri memang sudah 2 kali disanksi FIFA sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelanggaran pertama terjadi pada September dan Oktober 2024 yang salah satunya juga saat menghadapi timnas Cina. Kala itu, timnas Indonesia 2 kali terlambat masuk lapangan. 1 kali terjadi pada laga kontra timnas Australia di SUGBK pada 10 September 2024. Dan yang kedua saat melawan timnas Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024. FIFA lantas menjatuhkan denda dengan nilai total 20.000 franc Swiss setara 355 juta pada November 2024. Kemudian sanksi kedua adalah imbas pertandingan melawan timnas Bahrain. Oleh karenanya, timnas Indonesia termasuk supporter harus menjaga sikap saat laga kontra timnas Cina mendatang. Jika tidak, FIFA bisa saja kembali menjatuhkan sanksi yang lebih berat.
Seakan membantah tudingan Cina tersebut, pelatih timnas Jepang justru menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Sebuah dukungan yang mengejutkan namun jadi bukti bahwa potensi Garuda tak bisa diremehkan begitu saja. Keyakinan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu terhadap potensi timnas Indonesia perlahan-lahan mulai terbukti di lapangan. Sudah sejak lama Moriyasu menyuarakan optimisme bahwa Garuda bukan sekedar tim pelengkap, tapi punya kualitas untuk bersaing di level tertinggi Asia, bahkan melangkah ke Piala Dunia 2026. Pernyataan itu ia sampaikan jauh sebelum era Patrick Kluivert dimulai, ketika Indonesia masih berada di bawah komando Sinteyong. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos Piala Dunia. Namun kini, di bawah tangan dingin pelatih asal Belanda tersebut, timnas Indonesia mulai memperlihatkan transformasi nyata. Tak hanya memuji kualitas pemain, Moriyasu juga menyoroti strategi penting di balik perkembangan Indonesia, yaitu program naturalisasi. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi kemudian mendapat pemain berkualitas, saya rasa kans timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan. Dan kini dipimpin oleh Kapten tangguh JIZ dan diperkuat oleh para pemain top seperti Max Hilgers, Tom Hai, Marcelino Ferdinand hingga Oli Romani, timnas Indonesia tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kehadiran pemain keturunan yang berkarir di Eropa telah mengubah wajah Garuda menjadi lebih solid, disiplin dan taktis. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi menjadikan skuad Kluivert salah satu yang paling lengkap dalam sejarah sepak bola nasional. Hajime Moriyasu bahkan bantu skuad Garuda dengan turunkan pemain lapis kedua. Sebuah strategi yang bisa membuka jalan emas bagi skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal tersebut diisyaratkan langsung oleh pelatih timnas Jepang kepada Nikkan Sport. Moriyasu mengatakan bahwa ia akan memanggil pemain lapis kedua dengan mempertimbangkan menit bermain. Saya akan memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera. Moriyasu juga mengatakan bahwa ada beberapa pemain yang berpotensi menjadi aset berharga di masa depan. Namun para pemain tadi belum dapat menit bermain yang cukup sehingga itu menjadi tantangan baginya. Diketahui, para pemain di skuad utama Samurai Biru telah menjalani jadwal kompetisi yang padat di klub mereka masing-masing. Selain itu, badai cedera juga bisa datang kapan saja, sehingga membuat performa tim bisa berkurang sewaktu-waktu. Jika Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Jepang di laga terakhir nanti, maka itu akan menjadi momen pecah telur untuk tim Samurai Biru. Pasalnya, dari 8 laga yang pernah dijalani oleh Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, belum pernah sekalipun mereka mengalami kekalahan. Di pihak Indonesia, kekalahan Jepang juga menjadi momen berterima kasih karena skuad Garuda jadi mendapat tambahan 3 poin. Alhasil, kans untuk otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka lebar.